Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini Allah mempertemukan kita semua di majelis yang mulia ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Firanda Al-Wirja hafizahullah ta'ala. Kita masih pada surat yang sama, surat Al-Fajr. Sebelumnya di ayat yang keempat disebutkan wal-laili idza yasr, dan demi malam apabila malam itu apa yang berlalu, tapi juga diartikan datang, ya. Kemudian hal ibadika qasamun lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yaitu yang dapat diterima lidhi hijr bagi orang yang berakal. Allah mengingatkan bahwa perkara-perkara yang sudah disebutkan sebelumnya dari alam wal fajr wal layalin ashr wasyafi wal layli idza yasr, apakah itu bisa diterima dzikr, yaitu diaklin yang memiliki akal. Kenapa akal itu dikatakan hijr? Hijr artinya membatasi. Karena seseorang yang menjaga akalnya akan terbatasi dari melakukan hal-hal yang buruk. Jadi lagi-lagi apa? Kaitannya dengan apa istilahnya kerorosan. Jadi satu kata itu ada asal usulnya. Bahwa atau dari kata hijr, yang hijr itu adalah pembatas. Karena orang itu kalau benar-benar menggunakan akalnya, maka akan membatasinya dari perilaku buruk. Kata itu disebut juga akal, dan akal itu satu akar kata dengan akal.
Apa itu ibadah? Apa menahan? Makanya itu yang dipakai orang Arab itu yang disebut apa? Iqbal. Jadi pakai sorban terus dikasih tali, itu namanya Iqbal, menahan yang gak lepas. Yang buat mengikat onta bentuknya sama, onta itu dikasih gimana? Kakinya itu ditekuk terus dikasih tali lagi. Itu juga dinamakan iqal. Karena akal yang benar akan menahan seseorang dari perbuatan yang buruk dan tercela. Makanya orang yang berperilaku buruk dikatakan apa? Tidak berakal. Ya sebenarnya bukan tidak berakal, tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Nah, mari kita dengarkan penjelasan tentang ayat ini. Penjelasan sumpah pada 3 ayat pertama. Dari 4 ayat ini Allah bersumpah dengan 5 perkara: wal fajr, wal layalin 'ashr, wasyafi wal watr, wal laili idza yasr. Namun Allah tidak menyebutkan Allah bersumpah untuk apa. Biasanya ya ada objek yang menjadi ibadah, ada objek sumpah demi. Kemudian ada jawab dari sumpah itu. Demi Allah saya akan begini dan begitu. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan itu. Para ulama mengatakan hal tersebut karena Allah ingin menekankan masalah atau perkara yang telah dimaklumi itu. Allah seolah-olah ingin mengatakan demi fajr, sesungguhnya kalian orang musyrikin benar-benar akan diadab. Hal itu karena surah Al-Fajr berkaitan dengan orang-orang Quraisy Makkah yang mengingkari hari kebangkitan dan hari pembalasan. Lalu Allah pun menceritakan para kaum yang dibinasakannya pada bagian selanjutnya. Nah, ini yang saya sebutkan di beberapa kajian yang lain, bahwa sebenarnya apa yang kita jalani hari ini adalah pengulangan sejarah. Apa yang kita kerjakan hari ini sebenarnya pengulangan sejarah. Apa yang kita lakukan hari ini? Yang kita lakukan hari ini berbuat baik atau berbuat tidak baik, berbuat baik atau berbuat buruk, membela yang hak atau membela yang batil. Ini dulu sudah pernah terjadi belum? Sudah. Bahkan itulah yang terjadi pada perjalanan setiap zaman, setiap waktu, setiap kelompok. Dan Allah sudah menceritakan itu. Yang berbuat baik, apa yang terjadi kepada mereka dan apa hasil yang mereka dapatkan. Yang berbuat buruk, apa yang terjadi pada mereka, apa yang didapatkan. Maka ketika ayat ini turun, sumpah-sumpah yang Allah sebutkan itu mengingatkan orang-orang musyrik Quraisy. Kalau kalian membantah, ngeyel, bandel, gak mengimani dari kabar kita, kalian akan mendapatkan apa yang didapatkan kaum-kaum sebelum kalian. Pada akhir surat
pada surat sebelumnya, Allah mengancam orang-orang kafir dengan azab dan siksanya. Maka pada surat Al-Fajr Allah menceritakan beberapa kaum yang dibinasakannya. Kalau di surat Al-Fajr siapa kaumnya belum disebutkan. Tapi kemudian di surat Al-Fajr kaum-kaum yang dibinasakan itu disebutkan. Siapa? Samud, Fir'aun, gitu ya. Dia seakan-akan ingin mengajarkan kepada kaum musyrikin Arab bahwa ada kaum yang lebih hebat dari mereka, tetapi Allah membinasakannya. Siapa itu? Kaum Ad, Samud, dan Fir'aun. Apa perbedaan kaum Ad dan kaum Samud? Kaum Ad dan kaum Samud adalah bangsa yang dahulunya tinggal di Jazirah Arab. Kaum Ad tinggal di selatan Jazirah Arab, yaitu Al-Ahqaf, daerah yang terletak di Yaman serta berada di antara Oman dan Hadramaut. Jadi kalau jenengan bisa membayangkan peta Jazirah Arab, selatan itu berada di mana? Di bawah. Nah, kaum Samud, kaum Ad, kaum Ad itu posisinya di bawah, agak ke kanan. Perbatasan antara Yaman dengan Oman. Yaman itu kan di bawah, Oman agak ke kanan. Negeri-negeri kecil itu ya, ada Oman, ada Uni Emirat, itu di sebelah kanan. Pada saat itu daerah tersebut benar-benar menyisakan gurun pasir karena rumah-rumah kaum Ad telah hilang, tidak berbekas. Berbeda dengan kaum Ad, peninggalan dan bekas-bekas sejak kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Shalih alaihissalam, masih dapat dijumpai hingga saat ini. Kaum Ad dan kaum Samud termasuk Arab Banidan atau bangsa Arab kuno yang telah dimusnahkan oleh Allah. Meskipun demikian, berita tentang mereka sebagai kaum yang hebat telah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, peninggalannya kaum Ad adalah yaitu bangunan-bangunan atau padat gunung. Nah, cuman ini yang perlu kita pahami. Rasulullah memerintahkan kita kalau melewati tempat kaum yang dianggap untuk berjalan cepat dan memohon perlindungan kepada Allah agar tidak mendapatkan azab yang sama. Nah, sayangnya hari ini yang seperti ini malah dijadikan objek wisata. Nah, ini sikap yang tidak tepat sebenarnya, gitu ya. Maka kehebatan kaum Samud dan kaum Saleh ini sudah turun-temurun ceritanya. Makanya seperti kaum Ad itu walaupun tidak menyisakan sesuatu, tapi dari apa istilahnya dongeng dan cerita orang Arab mereka masih disebutkan. Kemudian yang tidak tahu dibaca siapa? Fir'aun, atau dalam bahasa internasionalnya disebut apa? Ramses. Ya, ya, yang bisa kita lihat dari bangunan piramida
kemudian makan mereka. Nah, ini semuanya sebenarnya menunjukkan kehebatan bagaimana batu sebegitu besarnya bisa disusun, yang masih menjadi misteri alamnya bagaimana. Ada yang mengilustrasikan dengan apa itu, potongan-potongan kayu yang kemudian digelindingkan. Butuh berapa orang yang menggelindingkan seperti itu. Berita tentang kaum Fir'aun dan bagaimana ia dibinasakan oleh Allah sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi sering menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun karena mereka sangat membanggakan Nabi Musa. Dan tentu binasanya Fir'aun bentuk kemenangan Nabi Musa dan bangsa Yahudi. Lalu kisah tersebut pun didengar oleh tetangganya. Siapa tetangganya? Kaum musyrikin Arab, khususnya yang tinggal di Madinah. Oleh sebab itulah Allah banyak menceritakan kisah-kisah yang telah diketahui oleh kaum musyrikin Arab. Karena memang awal komunitas Al-Quran itu ditujukan kepada orang Mekah, sehingga Allah berbicara bahasa yang mereka ketahui, bahasa yang mereka pahami, kisah yang mereka ketahui dan pahami. Dua kaum yang berasal dari Jazirah Arab itu sendiri, yaitu kaum Ad dan Tsamud, serta kaum yang kisahnya mereka dengar dari orang Yahudi. Allah menceritakan kisah para kaum yang lebih hebat dari mereka, namun mereka dibinasakan Allah dengan ditimpakan azab di dunia sebelum azab di akhirat karena kesombongannya. Dan kalau itu pelajaran bagi siapa? Musyrikin Quraisy. Ini pun pelajaran untuk kita semua, bahwa kemajuan teknologi yang kita miliki hari ini sebenarnya menunjukkan apa kelemahan kita. Semakin kita tergantung dengan apa teknologi itu, berarti menunjukkan kita ini semakin lemah, semakin belum berkembang. Nah, ternyata orang-orang dulu yang teknologinya tidak semaju kita bisa mewujudkan bangunan-bangunan yang sangat besar, sangat hebat, sangat kokoh, bahkan kadang lebih kokoh daripada yang kita bangun sekarang. Seperti produk-produk yang kita dapati hari ini, inilah menunjukkan manusia itu semakin tamak. Kalau produk-produk mungkin tahun 80, 90 itu orientasinya adalah bagaimana membuat produk yang kuat, yang awet. Tapi kalau kendaraan, sepeda motor, mobil hari ini yang penting tampilannya keren. Tapi nanti dipakai setahun, 2 tahun, 5 tahun sudah. Makanya harus kita sadari, jangan berbangga, jangan sombong dengan segala kemajuan kehebatan hari ini. Ternyata semakin menentukan apa kelemahan kita. Dan kita disuruh membandingkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil 'ad. Alam tara, tidak tahu wahai Muhammad, kaifa fa'ala, bagaimana telah melakukan rabbuka itu bi'ad terhadap kaum Ad. Tidak tahu Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan
berbuat terhadap kaum Ad. Apa yang Allah lakukan? Disebutkan oleh penulis Hafizahullah, kaum Ad tadi termasuk kaum Arab kuno. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka. Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utus Hud saudara mereka. Dan dia selalu namanya yang mendakwai satu kaum itu adalah yang dari kaum itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan ini inti dakwah seluruh Nabi dan Rasul, mengajak kepada tauhid. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yaitu sesembahan bagimu, sesembahan yang hak selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Dan ini seperti sudah kita banyak baca sebelumnya, Allah menyebutkan apa? Di surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian sudah mengetahui. Kita sudah tahu yang menciptakan kita Allah, yang menguasai kita Allah, yang mengatur segala urusan kita Allah. Lalu kenapa kita tidak mau bertakwa, tidak mau menurut perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya? Maka diceritakan kaum Ad adalah kaum yang sombong dan angkuh. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi digunakan untuk makin ingkar kepada Allah. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Hud, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Nabi Hud coba mengingatkan agar kaum Ad akan kenikmatan yang Allah berikan. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Apa itu khalifah? Apa? Pengganti, penerus, gitu ya. Jadi khalifah itu tidak harus artinya pemimpin. Mimba di kaum Nuh, setelah kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastatan. Selain menjadi penerus setelah kaum Nuh, apa kemudian yang Allah berikan? Dia melahirkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Nanti akan jelaskan. Fadhkuru Allaha la'allakum tuflihun. Ala adanya ala nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Dan ini yang selalu kita singgung di awal di kajian-kajian untuk apa? Mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Karena mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya pintu di antara pintu keberuntungan. Kalimat
tadi dikatakan apa? Dan dia melebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawatan, menunjukkan bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang lebih besar daripada tubuh kaum Nuh. Kita tidak mengetahui seberapa besar atau tinggi orang-orang Ad. Dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa tinggi kaum Ad sekitar 300 hasta. Berapa 300 hasta? Ya kalau satu hasta ini 50 cm, 150 meter. Itu satu pendapat. Namun hal ini dibantah para ulama, salah satunya Ibnu Katsir, karena manusia yang paling tinggi adalah Nabi Adam yang memiliki tinggi sekitar 60 hasta. Dan ini nanti postur tubuh kita, kondisi fisik kita gimana? Di akhirat, di surga kita akan diwujudkan, dibangkitkan sesuai dengan posturnya Bapak kita Nabi Adam, 30 meter. Ya itulah yang kita sebutkan sebelumnya. Kenapa kemudian kuat menanggung panasnya matahari yang didekatkan 1 mil. Kalau postur kita mungkin masih seperti ini, ya sudah terbakar, gitu ya. Kemudian manusia lagi setelah mereka makin berkurang tingginya hingga seperti kita pada saat ini. Manusia akan kembali tingginya seperti Nabi Adam setelah mereka memasuki surga. Nabi bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an." Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. Fa kullu man yadkhulul jannata 'ala surati Adam. Maka semua yang masuk surga sesuai dengan bentuk Nabi Adam, artinya posturnya. Fa yadkhulul khalqu yanqusu hatta al-an. Dan manusia selalu berkurang tingginya hingga sekarang. Masih menceritakan tentang kaum Ad, Irama dhatul iman. Siapakah kaum Ad itu? Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, dhatul iman, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Karena iman itu apa? Tiang. Dan tiang dibutuhkan pada bangunan-bangunan yang tinggi. Dijelaskan ada perbedaan pandangan para ulama tentang makna Iram. Sebagian ulama mengatakan Iram merupakan nama kota yang dihuni kaum Ad. Sementara itu sebagian ulama lain mengatakan Iram adalah nama kakek kaum Ad dan bukan nama kota. Hal ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya dan dinukil oleh Al-Harits Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ad adalah kaum yang terdiri atas beberapa kabilah atau kabilah. Apabila ditelusuri, nasab mereka kembali kepada Ad ibn Iram, ibn Awal, ibn Sam, ibn Nuh. Dari keturunan siapa? Nabi Nuh. Yang ke Sam itu putranya, Awal cucunya, Iram itu cicitnya, Ad apa? Kalau bahasa Indonesia ya, anak utuh buyut Ad itu canggang ya. Dengan demikian ada 4 generasi sejak kaum Nabi Nuh hingga kaum Ad.
berkata, antara Adam dan Nuh ada 10 kurun atau generasi, semuanya di atas Islam. Ini sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang menceritakan awal terjadinya kesyirikan. Al-Qarnu atau artinya kurun itu 100 tahun. Kata ini dapat juga diartikan generasi. Satu kurun yaitu satu generasi. Umur setiap generasi antara Adam dan Nuh tidak diketahui. Hal ini karena Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ya kalau sekarang sih satu generasi ya mungkin sekitar 100-an tahun, gitu ya. Tapi kalau dulu ya nggak tahu satu generasi itu berapa. Lalu Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Jadi tumbuh dari kanak-kanak, remaja, dan kapan diangkat jadi nabi. Kemudian setelah berdakwah 950 tahun, artinya generasi Nabi Nuh pasti berusia lebih dari 950 tahun. Lalu jarak antara generasi Adam dan Nuh mungkin sekitar ribuan tahun. Jadi 10 generasi itu 10 kurun itu tidak mesti 100 kali 10. Demikian juga jarak antara generasi Nuh dan Hud, yaitu kaum Ad. Kemudian berbicara tentang iman, dan bahasa Arab artinya tinggi. Para ulama berbeda pendapat tentang makna iman. Pendapat pertama mengatakan zatul iman adalah mereka memiliki tubuh yang tinggi. Tinggi ini dinisbatkan kepada tubuh mereka tadi yang sudah Allah sebutkan di surat Al-A'raf, diberikan keberlebihan dalam fisik. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama yang sepakat kedua biasanya nggak perlu gitu ya. Hal ini sesuai kesepakatan para ulama bahwa langsung saja kaum Ad memang memiliki tubuh yang besar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, zatul iman adalah orang-orang yang tinggal di dalam kemah-kemah yang bertiang tinggi di padang pasir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tubuh mereka juga tinggi. Artinya apa? Kalau mereka butuh tenda yang tinggi, berarti fisiknya juga tinggi. Jika mereka pindah tempat, mereka akan mengangkat kemah-kemahnya atau tenda-tendanya. Ketiga, zatul iman atau zatul iman adalah kaum yang memiliki tempat tinggal dari bangunan yang tinggi. Pendapat inilah merupakan pendapat terkuat. Sementara itu pendapat kedua yang menyatakan bahwa mereka tinggal di kemah-kemah yang berpindah-pindah justru kurang kuat. Hal itu ditunjukkan ketika Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan angin, rumah-rumah mereka tetap kokoh. Ya kalau rumahnya berupa tenda, dikirimkan angin bagaimana? Habis tendanya. Kisah kaum Ad. Nah sekarang kita sedikit membaca tentang kisahnya kaum Ad.
Sehingga kenapa Allah menjadikan agar pelajaran bagi kita semua di surat Al-Fatihah ini. Kaum Ad diberi hukum yang kuat, tetapi mereka sombong dan angkuh. Lihat di dalam surat Fussilat ayat 15. Fa amma 'adun, maka adalah kaum Ad fastakbaru fil ardi bighairi haqqi, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Wa qalu man asyaddu minna quwwatan, dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami. Berarti siapapun di antara kita yang diberi tubuh gagah, sehat, kuat, jangan sampai fisik ini menjadikan kita sombong. Ya. Ini khususnya terhadap anak-anak kita. Kalau dengan Masya Allah putrane bongsor di antara teman-temannya paling gede, itu diingatkan. Ya mungkin kita dulu juga ada yang mengingatkan kalau yang fisiknya gede jadi ketua geng, jadi jago. Nah ini ingatkan anak-anak kita, disyukuri nikmat diberikan fisik yang lebih daripada kawan-kawannya. Sebagian dari ahli tafsir yang menunjukkan kekuatan fisik kaum Ad, jika seorang dari mereka marah kepada suatu kampung, ia sanggup menghancurkan kampung itu dengan sekali lemparan batu besar sehingga seluruh penduduk kampung itu pun mati. Nah, ini mungkin yang dalam mitos, dalam cerita dongeng apa? Raksasa, gitu. Dan ini menunjukkan bahwa tidak semua yang hidup di masanya punya fisik yang sebesar kaum Ad. Nyatanya adalah kalau ada mereka satu marah itu bisa menghabisi satu kampung. Disebutkan pula di kelanjutan ayat ini, awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan. Ini bantahan dari Allah. Kalau mereka dengan fisik mereka merasa paling kuat, jadi kalau mereka dengan kekuatan fisik mereka tadi merasa paling kuat, dibantah Allah. Apa kata Allah? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Ya kalau mereka yakin, percaya adanya Allah yang menciptakan mereka, Allah jauh lebih kuat. Bahkan dia tidak mungkin dibandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan siapa? Seluruh makhluk, apalagi hanya sebagian makhluk. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Ya memang paling susah itu berhadapan dengan orang yang ngeyel. Obat paling susah itu apa? Ngeyel. Jadi kalau ketemu orang ngeyel, langsung ngomong saja. Jadi pancen ngobati, yang paling ngeyel itu ngobati wong ngeyel. Wong enggak, ya toh. Jadi ngeyel. Maka yang syahadun, sikap juhud itu apa? Ngeyel, membantah. Allah pun mengirim angin yang datang dari kejauhan seperti awan gelap. Orang-orang pun berpikir hal itu merupakan hujan biasa.
Nabi SAW kalau melihat awan belang itu baca doa, mohon perlindungan. Gitu ya. Nah ini yang kadang tidak kita amalkan. Kita menganggap mendung sudah terlalu biasa, hujan sudah terlalu biasa. Padahal bisa jadi itu mendatangkan azab. Dan itu pula yang kemarin sebagian cerita yang kami dengar dari Lumajang. Jadi ternyata di Semeru itu sudah amat biasa adanya guguran awan maupun guguran lahar dingin. Dan setiap kali ada guguran itu ya disorting, dilarikan. Dan yang kemarin itu memang ada satu biaya yang menjadi tempat base camp teman-teman di sana itu beliau sudah kurang lebih 46 tahun. Gak ada yang sebesar itu. Jadi aslinya orang Ngawi sini, tapi tinggal di sana, orang sini. Pak Paidi, gitu ya, Pak Guru. Kemudian juga ada yang mengatakan selama 50 tahun tidak pernah terjadi seperti ini. Ada yang mengatakan selama 70 tahun tidak pernah terjadi seperti ini. Kenapa? Karena sampai jembatan antara Lumajang dan Malang itu putus. Padahal itu jembatan yang sangat dalam, katanya kedalamannya sampai 50 meter. Dan sempat kami melewati jembatan yang di sisi Malang ini, itu ya memang sangat dalam. Dan dikatakan jembatan yang putus itu jauh lebih dalam. Itu memang luar biasa. Dan itulah kadang kita mengabaikan tanda-tanda alam yang bisa jadi itu mendatangkan musibah untuk kita. Sehingga kita perlu waspada, terus selalu kembali kepada Allah. Jangan mengedepankan kehebatan kemampuan kita dan seterusnya. Allah menceritakan di surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbilan awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat awan itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka hanya berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bal huwa mastajaltum bih. Bukan, bahkan tetapi itulah azab yang kamu minta agar segera datangnya. Itu orang-orang yang levelnya sudah sampai ngeyel seperti ini, pembangkang seperti ini, salah satu cirinya biasanya apa? Nantang. Silakan ada Allah, datangkan kepada kami lomsa. Jadi, maka orang ini bukan hujan, tapi ini yang kalian minta. Rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Allah Akbar. Yaitu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan. Dan ini yang antum bisa lihat dalam kejadian kemarin di Lumajang. Subhanallah, pohon itu patah. Jadi dari bambu, kemudian banyak sengon dan yang lainnya, hanya karena kelewatan wedhus gembel. Istilahnya di Merangi. Itu awal panas, gak tahu. Bukan terbakar, tapi kemudian langsung patah begitu saja. Lalu, bagaimana ini yang benar-benar azab dari Allah kepada satu kaum yang membangkang. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. A'udzubillahi min dzalik.
Dan ini yang juga bisa kadang kita lihat saat ini, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Dan di tempat aliran lahar itu, ya ada yang menginformasikan begonya aja ada 15. Itu yang terpendam, belum truk-truk, belum pekerjanya. Dan itu terjadi kan di akhir pekan ya, kalau nggak salah hari Sabtu. Itu banyak penambang itu yang tidak hanya datang sendiri, tapi membawa istri dan anak-anak. Makanya sampai sekarang kalau dengan perhatikan belum ada rilis resmi korban itu berapa, yang hilang berapa. Allah musta'an. Ini pelajaran untuk kita dari kejadian seperti ini. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Ad. Dalam ayat terakhir Allah berfirman, yaitu di surat Al-Fatah 6-7. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'adiyah. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah Akbar. Kalau kita tadi menceritakan angin panas, Allah bisa membuat angin yang sangat dingin. Seperti sore hari ini ya, yang terasa cukup dingin. Maka bagaimana kalau angin itu angin dingin yang membinasakan? Sahara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Kenapa 7 hari 8 malam? Atau 7 malam 8 hari? Bukankah Allah mampu membinasakan dalam sekejap? Sangat mampu. Tapi inilah supaya mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, yaitu lampu. Pohon kalau sudah lampu bagaimana? Ambruk dengan sendiri. Nah, mereka selama 7 malam 8 hari diterpa angin dingin. Mungkin saja sampai ada membeku, akhirnya tumbang satu persatu. Maka ini mengingatkan bahwa di satu sisi Allah itu Ghafurur Rahim, tapi Allah kalau sudah murka, Allah itu juga Syadidul Azab. Jadi sangat keras azab. Sehingga jangan bertanya apa Allah tidak sayang sama mereka. Ya sayang. Apa buktinya Allah sayang sama mereka? Dikirimkan utusan untuk mengingatkan mereka, dan mereka ada saja yang bahkan menghina. Maka ini demikian pula berlaku untuk kita. Dengan kejadian-kejadian ini, peringatan-peringatan dari Allah langsung maupun tidak langsung kepada kita, tidak akan ini menjadi pelajaran untuk kita segera kembali ke jalan Allah. Orang-orang memiliki badan yang sangat besar dan kuat, akan tetapi mereka malah makin sombong dan merasa paling kuat. Akhirnya Allah pun mengirimkan angin untuk menghancurkan mereka. Padahal mereka telah berlindung di gunung atau bersembunyi di dalam gua, maka
akan tetapi angin tersebut mampu mencabut dan mengeluarkan mereka dalam gua. Lalu mereka pun diterbangkan di udara. Meskipun tubuh mereka sangat besar dan kuat, mereka diterbangkan dan dipermainkan angin yang sangat dingin dan bersuara keras selama 8 hari. Kemudian angin pun menjatuhkan mereka ke daratan dengan kepala terlebih dahulu yang jatuh sehingga hancurlah kepala mereka. Allah menyamakan mereka seperti batang kurma yang telah kosong atau tanpa kepala. Maka Allah mengatakan ka'annahum a'jazu nahlin munqarir. Mereka ini seperti batang kurma yang terluka. Firman Allah munqarir, yaitu yang melubangi, menunjukkan bahwa angin menghantam orang-orang lain, lalu perut mereka terbelah dan berterbanganlah khusus dan jantung mereka keluar. Mereka pun menjadi mayat-mayat yang kosong isinya. Allah musta'an. Kaum Ad yang sangat sombong karena kekuatan tubuh mereka ternyata dibinasakan oleh Allah hanya dengan angin. Ya, ini tentang kaum Ad. Nanti kita akan membicarakan tentang kaum Samud dan Fir'aun. Jadi silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Sekalian mengumumkan bagi para jamaah, bapak-bapak khususnya yang punya kelonggaran waktu, bisa bergabung menjadi relawan dengan teman-teman di Kesit, gitu ya. Biasanya di rolling 5 hari sekali, jadi akan ada di sana 5 hari. Itu kalau ikut jadwal Kesit. Tapi kalau misalnya mau berangkat sendiri dengan kendaraan sendiri, ya monggo, mau sehari 2 hari, ya bisa. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita semua. Kita ini hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang kecil, ya. Selalu membutuhkan Allah di setiap langkah kita. Sedetik pun, sekejap pun, semua atas pertolongan Allah. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.